Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dulu Pak, namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Nama lengkap saya Muhammad Nur Badasodri. Untuk di bidang perlelean biasanya terkenal dengan Gus Nur gitu. Kalau untuk alamat di sini itu berada di kawasan Desa Sarimulyo. Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, itu teman-teman. Jadi, Gus Nur ini adalah pengusaha di bidang lele, ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu. Sudah lama Gus? Kalau untuk pendidikan lele, jujur saja saya secara autodidak ya. Tapi kalau untuk penggelutan di bidang usaha pembibitan lele ini, saya mulai dari tahun 2021. Dulu ceritanya bagaimana Gus? Kok bisa memutuskan untuk usaha pembibitan lele? Kalau untuk diceritakan terlalu panjang juga, cuma Ya, saya ambil singkat aja. simpelnya saja. Niatan pertama itu saya itu niatnya itu menolong orang. Orang butuh pekerjaan, saya tanyakan ke pekerjaan apa yang bisa di handle dia bilangnya di pembibitan. Sedangkan basic saya itu tidak ada di pembudidayaan pembibitan lele. Tapi lama-kelamaan beliaunya yang sudah saya fasilitasi tidak mampu, akhirnya saya harus terjun dengan sendiri karena modal yang sudah pembuatan kolam dan sebagainya itu sudah jadi, menghabiskan modal yang cukup banyak juga. Akhirnya daripada fasilitas itu terbengkalai, akhirnya saya terjun sendiri walaupun dengan belajar sebisanya. Dan alhamdulillah kloter pertama saya belajar untuk memijahkan sendiri itu tembus sekitaran 450-an ribu perdana itu. Perdana. Ya, akhirnya saya tahu keuntungannya sekian. Akhirnya saya kembangkan lagi menjadi beberapa kolam yang lebih besar lagi gitu ceritanya. Dan alhamdulillah juga dengan kejadian seperti ini tadi kita dapat hikmahnya bahwa rezeki saya juga ada di bidang itu ternyata gitu maksudnya. Ya. Nah, dulu kan sempat belajar otodidak nih. Iya. Dan waktu itu mengalami kesulitan nggak? Awalnya kesulitan itu memang sih ada, cuman kita belajarnya itu yang mana lele betina, lele bejantan, ciri-ciri matang gonatnya itu bagaimana, itu yang saya pelajari lebih awalnya dulu. Setelah itu coba kita kawinkan, alhamdulillah diberikan keberhasilan. Dan untuk saat ini yang saya lakukan alhamdulillah lebih intensif lagi, yaitu dengan sistem pemijahan buatan. Kalau untuk saat ini saya sudah merambah ke sistem pemijahan buatan. Ya. Nah, dulu waktu awal-awal itu masih berapa kolam Gus? Kalau Baru pertama. untuk awalnya itu saya bikin kolam ada 14 kolam ya. Sekarang sudah berapa? Sekarang sudah alhamdulillah sudah ada kurang lebih 42 kolam. 42 kolam. Sebentar lagi 50 ini. Insya Allah. Iya. Nah, ini berarti khusus pembibitan semua. Kalau di sini memang basicnya khusus pembibitan lele semua ini. Lele. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin ada mau budidaya ikan lain selain lele? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Karena suatu pekerjaan itu akan lebih maksimal hasilnya kalau kita tekuni satu bidang. Satu bidang itu terus bertahun-tahun gitu ya, Iya, Gus? betul. Ini yang ada di tangan Gus ini apa ini, Gus? Oh, kalau ini sentrat. Ini sentrat. Ini sentrat untuk ngasih pakan lele, dan ini pakan pun juga sesuai dengan ukurannya bibit lele ya. Kalau ini agak kecil. Ukuran berapa ini, Gus? Kalau ini ukurannya, ini yang terkecil ini, mohon maaf bukan sponsor ya. Ini kelasnya PF 500. Ini PF 500 ini. Ini nanti diberikan pada bibit lele yang ukuran berapa? Yang ukurannya lebih kecil. Kalau kita pakai ukur itu ya ukur 2. Karena ukuran nasional itu ada ukur, ada ayak.
Itu sesuai tempatnya, daerahnya masing-masing lah. Ada yang menggunakan ukur, ada yang menggunakan ayak. Kalau untuk di Banyuwangi, hampir mayoritas yang dipakai adalah ayak. Kalau untuk pakan ini ya kita kasih ke ayak 4, diameter lingkar kepala 4 mili lingkar kepala. Diameter 4 mili lingkar kepala. Ini kita kasih pakan ini. Oke. Kalau untuk ikannya itu di daerah kawasan situ. Kalau yang untuk yang area sini Ya. ya ini sudah pakai PF 800 sama PF 1000 itu. Jadi lebih besar ya, Gus? Iya, lebih besar lagi. Pakannya pun juga lebih besar. Oke, bibit-bibit yang ada di sini ini tersedia ukuran berapa sampai berapa, Gus? Kalau untuk saya pribadi di kolam ini ya, saya sudah ada relasi kerja. Jadi saya mengikuti partner kerja saya. Dia menginginkan ukur berapa, di sini nanti produksinya bibit segitu nanti. Dan untuk saat ini bibit yang dibutuhkan itu minimal ukur 45. Minimal, ini minimal ukur 45. Kalau Banyuwangi namanya ayak 8, 9, 10. Untuk kolamnya sendiri ini ukuran berapa kali berapa ini? Kalau untuk area sini ya, area sini ini kolamnya diameter 1,6, panjang 4,5 meter. Maksudnya tiap ukuran bibit berbeda kolam atau gimana, Gus? Atau sama aja? Kalau lebih intensifnya di bidang pembibitan lele itu ya kalau bisa sesuai ukurannya masing-masing. Jangan dicampurkan antara yang besar dan yang kecil karena resikonya itu sangat fatal. Maksudnya gimana? Yang kecil tidak akan tumbuh. Pasti kalah dengan yang besar-besar. Makanya itu kalau bisa per kolam sesuai dengan ukurannya masing-masing. Contohnya kayak gini, ini ayak berapa ini? Ayak 56. 1, 2, 3, ini ayak 56. Terus nomor kolam nomor 9 itu sudah ayak 67. Terus kolam 10 itu sudah 78 gitu. Jadi sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ya, ya. Nah, satu kolam ini isi berapa ekor ini, Gus? Kalau dipertanyakan seperti itu, awalnya saya singgung dulu. Karena di sini kami menggunakan sistem budidaya air jernih atau air bening. Untuk satu kolam ini saya isi kurang lebih 100 sampai 120 ribu ekor. 100 sampai 120 ribu ekor. Iya. Nah, tinggal ngalikan ada berapa. Iya. Ada 10 kolam saja itu udah 1 juta lebih nah, bibit itu, lelenya. Jadi bagi teman-teman yang lihat video ini, yang memang budidaya pembesaran lele, nanti bibitnya bisa cari di sini ya, Gus ya? Iya, insya Allah. Ini hanya kirim ke area Banyuwangi aja atau keluar Banyuwangi bisa, Gus? Ini kalau untuk saya pribadi itu di Banyuwangi. Khususnya di Banyuwangi? Di Banyuwangi. Kadang itu di Banyuwangi saja masih kurang-kurang. Oh gitu. Nah, karena hampir mayoritas ini nanti yang menerima bibit ini pengepul bibit lele ataupun pembesaran, tapi kebanyakan itu pengepul yang ngambil itu. Nah, kalau sudah masuk ke pengepul nanti larinya bebas. Nanti bisa diekspor ke luar daerah. Kalau di sini sekitar Bali itu bisa itu. Ya, Jember juga bisa, Bondowoso juga bisa. Oke. Menurut pengalaman Gus Nur sendiri, kalau misalkan pengiriman jarak jauh gitu, tahan nggak, Gus, kalau bibit-bibit seperti ini, Gus? Awalnya itu kalau bibitnya itu sehat, daya tahan tubuh itu sehat, itu bisa dikirim ke mana saja itu bisa. Asalkan nanti di perawatan di jalan raya itu maksimal. Maksudnya seperti pergantian air dan sebagainya gitu. Nanti kalau kita mau ngirim ke luar daerah, itu jangan sampai dipakan dulu. Itu wes kuncinya. Dipuasakan lah gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, untuk medianya, kan ini medianya air, Gus. Iya. Ganti berapa kali sehari ini?
Kalau untuk saya pribadi Mas ya, karena ini Ya. sistem air jernih, Ya. pagi saya ganti, sore pun saya ganti. Dan itu dengan sistem seperti itu Mas ya, saya mendapatkan kualitas bibit yang bagus dan pertumbuhannya sangat luar biasa. Ngomong-ngomong ini bibit lele ini Mas ya, Ya. ini proses pemijahan 4 Desember kemarin Mas. 4 Desember 2023. Dan sekarang memasuki tanggal berapa ini? Tanggal 3 3 Januari 2024. 2024. Wah, berarti umur 1 tahun. 1 tahun, 1 bulan. Ya. Kalau 1 tahunnya 2003 ke 2004 1 tahun. Kalau bulannya Desember ke Januari. Dan alhamdulillah Mas, saya sudah mendapatkan ukuran yang paling besar itu ukur 45. Kalau ayak sudah ayak 8, itu yang paling terbesar Mas. Saya tempuh dalam 1 bulan. Itu sangat kategori sangat luar biasa itu Mas. Pertumbuhan bibit lele seperti itu Mas. Jadi 1 bulan belum ada, tapi sudah memiliki bibit lele ukur 45 atau ayak 8. Itu kategori udah bagus banget itu Mas. Ngomong-ngomong tentang pemijahan tadi Pak, Iya. tadi Bapak singgung untuk pemijahannya tidak secara alami tapi memakai pemijahan secara buatan kan tadi. Iya. Nah, kenapa kok nggak pakai secara alami Pak? Apakah produktivitasnya lebih tinggi yang buatan atau gimana? Kalau tingkat keberhasilannya itu memang luar biasa, lebih tinggi pemijahan buatan daripada pemijahan alami. Karena pemijahan alami itu pun dipengaruhi dari berbagai faktor. Faktor musim, faktor cuaca, itu pun menjadi penentu keberhasilan pemijahan alami. Misalkan musim bediding, musim bediding ini musim dingin. Kalau musim dingin, lele itu nggak mau kawin. Hampir mayoritas pembudidaya bibit lele kalau musim bediding itu akan mengalami kegagalan. Karena nggak mau menelur. Kalau yang betina menelur, tapi yang pejantan tidak mau membuahi telur tersebut. Akhirnya bonor atau bundel dan sebagainya, bahasanya daerah itu masing-masing. Oh gitu ya. Jadi resiko kegagalan itu sangat tinggi berarti kalau yang alami ya. Alami, iya. Lagian kalau sistem pemijahan buatan itu target larva lele yang akan kita dapatkan itu lebih maksimal. Maksimal bisa diprediksi karena apa itu 1 kilo telur itu kurang lebih 350 sampai 400 ribu butir telur. Misalkan kita mau bikin larva lele 1 juta, berarti kita paling tidak itu sudah membutuhkan 4 kilo lah, 4 kilo telur itu insya Allah sudah tembus 1 juta larva lele itu. Bahkan bisa lebih banget itu. Itu kalau pemijahan buatan kita bisa menentukan dengan apa tuh niat kita sendiri gitu. Jadi perhitungannya ada ya Pak ya? Iya, Jadi perhitungannya ada. Nggak gambling lah, nggak mengira-ngira. Iya. Ternyata gitu. Itu keunggulan, salah satu keunggulan di pemijahan buatan ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah Pak, ini kan ganti airnya itu 1 hari 2 kali. Iya. Kalau kayak gitu nggak boros air Pak? Atau ada cara lain mungkin? Kalau kita dalam berusaha memikirkan boros air, ya semua itu boros, tapi timbal baliknya tadi kesehatan lebih bagus, pertumbuhan lebih maksimal. Itu dari nominal pembiayaan yang kita keluarkan untuk listrik, untuk menyedot air, itu tidak terasa apa-apa. Jadi nutut lah intinya ya Pak ya? Alhamdulillah sangat-sangat nutut sekali. Ya, kalau nggak nutut nggak mungkin dong bertahan sampai tahun 2024 nih. Iya, alhamdulillah. Ya sebetulnya saya itu cuma Mas, pemula Mas. Kalau di dunia apa itu pemijah loh. Ya. Saya itu termasuk pemula, tapi syukur alhamdulillah dengan kegigihan dan niat yang tulus tadi diparingi kesuksesan Mas.
mungkin ada teman-teman yang tertarik dengan bibitnya yang ada di sini, silakan mampir saja di sini. Nah, alamatnya sudah disebutkan di awal video. Bisa tanya-tanya langsung ke sini ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan kami di sini pun juga menerima pelatihan sebetulnya, Mas. Oh, pelatihan. Iya, pelatihan pembudidayaan bibit lele. Itu teman-teman yang sudah dari Sumatera, dari Banjarmasin, itu udah banyak yang datang ke sini, Mas. Nah, pelatihannya itu biasanya berapa hari, Pak? Biasanya kalau untuk lebih maksimal itu saya suruh sampai minimal 1 minggu. Tapi kalau untuk yang waktunya yang terbatas, pokoknya tahu proses pemijahannya, penyuntikannya, strippingnya, penaburan telurnya, dan menunggu hasil larva lele sampai menetas. Itu aja langsung mereka kadang pulang. Nah, pelatihan seperti itu kalau menurut saya pribadi ya gimana ya, sebetulnya kurang sempurna. Tapi kami memiliki channel juga namanya channel Dunia Lele. Ya. Itu untuk kesempurnaannya bisa dilihat di channel tersebut gitu, Mas. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin ada yang lihat video ini dan tertarik berusaha di bidang lele seperti Gus Nur ini, bisa langsung lihat di channelnya karena beliau ada channel namanya Dunia Lele. Nah, oke Gus, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga rezekinya lancar selalu, Gus. Amin, amin, Sehat amin. selalu, dan nanti kita bisa konten-konten lagi, mungkin kita bisa kolaborasi. Oke, siap-siap. Nah, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Nomor kontaknya atau nomor WA-nya saya sertakan di bawah video di deskripsi. Nah, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.